Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini adalah kita memasuki materi kita yang ketiga, yaitu dengan judul Semua bersih, hidup menjadi nyaman. Nyaman ya, kurang. Hidup bersih, semua bersih, hidup menjadi nyaman. Anak kami sekalian, bahwa sesungguhnya kita belajar hari ini dalam kondisi yang memprihatinkan, akan tetapi kita harus tetap semangat, terutama dalam belajar agama. Karena belajar agama ini adalah belajar yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia menjadi sesuatu yang difardukan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu difardukan, diwajibkan setiap kaum yang beriman. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ilmu agama. Oleh karena mari kita semangat untuk terus belajar agama untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Karena ilmu adalah bekal kita, bekal dalam mengarungi kehidupan dunia ini dan bekal kita untuk hidup di negeri akhirat. Baik, dalil yang akan kita bacakan di dalam materi ini adalah surat Al-Mudaththir ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Ya, yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah perbuatan yang kotor dan dosa. Ya, ini surat Al-Mudaththir ayat yang ke-45. Kemudian yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, dari dua dalil yang kita bacakan tadi, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 4 dan 5 dan surah Al-Baqarah ayat 222, menjelaskan kepada kita semua bahwa bersuci atau taharah adalah perintah yang ditujukan Allah kepada seluruh manusia. Perintah agar ibadah-ibadah yang dilaksanakan dapat diterima secara sempurna. Artinya, orang yang akan beribadah, kalau dia tidak mensucikan dirinya, baik itu badannya maupun pakaian yang dikenakannya ketika ia akan beribadah, atau tempat yang dia tempati untuk melaksanakan ibadah itu tidak dalam kondisi bersih, suci, maka ya salat atau ibadah yang dia dirikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Nah, syarat tohara itu memenuhi dua syarat, yaitu bersih dan suci. Bersih dan suci. Apa itu bersih? Ya bersih menurut kepatutan manusia yang dianggap bersih. Ya itu bersih, kepatutan manusia. Sedangkan suci apa? Yaitu kepatutan menurut syariat. Ya, artinya kebersihan itu dibersihkan sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dikatakan suci. Maka bersih adalah kepatutan menurut manusia, suci adalah kepatutan menurut syariat agama kita. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 dikatakan innallaha yuhibbu. Yuhibbu artinya mencintai. Maka kalau diartikan sesungguhnya Allah mencintai. Siapa yang Allah cintai? Tawwabin. Apa itu tawwabin? Orang-orang yang senantiasa bertaubat. Yang kedua siapa lagi yang Allah cintai? Mutatahhirin. Yaitu orang yang mensucikan dirinya, baik secara lahir maupun batin. Ya, jadi ini dua dalil yang harus kamu pahami. Kemudian Nabi mengatakan an-nazafatu satrul iman. An-nazafatu satrul iman. Apa yang dimaksud dengan satrul iman? Kebersihan itu adalah ya bagian daripada keimanan. Satrul iman, kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Jadi kalau orang mengatakan dia beriman, dia harus paham tentang toharoh. Ya, kalau dia mengatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, maka selanjutnya dia harus belajar tentang toharah atau bersuci. Karena syarat keimanan seseorang itu juga terkait dengan toharah. Contoh, orang kafir masuk ke dalam Islam, pertama-tama dia mengucapkan toharah wa syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka langkah selanjutnya orang itu harus belajar tentang toharoh, karena syarat diterimanya ibadah seseorang adalah sesuai atau tercapainya toharoh. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, kita ingin menjelaskan pengertian bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, kita ingin menjelaskan macam-macam hadas dan najis. Yang ketiga, menjelaskan tentang macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang keempat, kita ingin menjelaskan ketentuan atau tata cara berwudu dan mandi besar atau mandi junub yang benar. Yang terakhir, menjelaskan hikmah-hikmah dari toharah. Baik, yang untuk hari ini mungkin kita hanya 3 saja. Selanjutnya nanti 3 lagi di pertemuan kedua. Baik, pengertian bersuci. Bersuci, pengertian toharah ya. Toharah menurut bahasa, ya, menurut bahasa atau syarak adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda dari najis dan hadas. Sedangkan hadas menurut pengertiannya adalah cara-cara yang ditentukan oleh syariat. Tohara adalah, kita lagi, menurut bahasa artinya bersuci. Sedangkan menurut syarak adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda dari najis dan hadas. Ya.
menurut cara-cara syariat Islam. Taharah atau bersuci merupakan syarat dari beberapa macam ibadah. Oleh karenanya, ya, bersuci menjadi masalah penting di dalam ajaran Islam. Kita ulangi lagi ya. Taharah secara bahasa artinya bersuci. Sedangkan menurut syara adalah membersihkan diri, tempat, pakaian, ya, dari najis maupun hadas secara syariat. Nah, itu ya, mensucikan diri, tempat dan pakaian dari hadas dan najis menurut syariat Islam. Oke, ya, selanjutnya hadas dan najis. Apa itu hadas? Pengertian hadas menurut definisi para ahli adalah keluarnya sesuatu benda dari kubul dan dubur. Ya. Jika ada yang keluar dari kubul, itu kemaluan bagian depan, dan dubur adalah lubang kemaluan dari belakang. Keluarnya sesuatu dari tempat itu, maka kondisi saat itu adalah sedang berhadas. Nah, sedangkan najis secara bahasa yaitu bermakna al-qazarah, ya, al-qazarah. Al-qazarah yang dapat diartikan dengan kalimat atau kata kotor atau kotoran. Nah, secara definisi apa? Ya, kita ambillah pengertian dari Asy-Syafi'iyah. Sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya salat dan ibadah-ibadah lain tanpa ada hal yang meringankan. Ya, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya ibadah-ibadah tertentu. Ya, apa ibadah tertentu itu? Diantaranya adalah salat, lalu tawaf, sa'i, wukuf, ya, itu adalah ibadah-ibadah yang harus suci dari najis. Ya, jika kita bernajis, maka tidak sah ibadah-ibadah tersebut. Terutama ketika ibadah salat, ya. Maka najis ini perlu dijaga. Najis ini perlu diwaspadai, terutama kita yang akan mendirikan salat. Ya, karena Nabi SAW mengatakan ketika beliau melewati sebuah perkuburan, lalu beliau menancapkan pelepah kurma, lalu ditanya oleh sahabat mengapa beliau melakukan itu, maka beliau mengatakan sesungguhnya penghuni kubur ini sedang diazab karena dua hal. Yang pertama, karena lisannya, ya, karena lisannya yang tidak terjaga, menggibah, memfitnah, namimah, ya. Dan yang kedua, karena kotornya ia karena tidak mau bertoharoh ketika buang air kecil. Nah, ketika buang air kecil, orang ini tidak mau bertoharoh, sehingga tidaklah dia sah dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya. Artinya apa? Ibadah-ibadah yang dia kerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak dianggap sedang beribadah. Oleh karenanya, perhatikan terus masalah toharah, terutama beristinja, ya. Beristinja ketika buang air. Baik, kita ulangi sekali lagi. Hadas secara definisi menurut ahli adalah keluarnya sesuatu dari dubur maupun kubul. Najis secara bahasa dikatakan qazarah, ya, yang artinya adalah kotoran. Sedangkan secara definisi menurut Asy-Syafi'iyah
adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah dari sahnya ibadah. Ya. Baik, selanjutnya. Macam-macam hadas dan najis. Hadas digolongkan menjadi dua bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil mengeluarkan sesuatu dari kubul dari kubul ataupun dubur, meskipun hanya sebatas kentut atau buang angin. Lalu tidur nyenyak sehingga hilangnya akal, baik dengan miring maupun dengan terlentang. Kalau duduk tidak, ya. Dia hanyalah yang terlentang atau yang terbaring. Sedangkan duduk masih bisa dikategorikan dimaafkan. Tertidur dalam kondisi duduk, sehingga ketika orang di masjid sholat Jumat dia tertidur, maka dia tidak batal sholatnya, wudhunya, dan dia tetap melaksanakan sholat. Kemudian menyentuh kemaluan, ya, dan bersentuhan dengan yang bukan muhrim, ya, itu hadas kecil. Di antara hadas kecil. Sedangkan hadas besar di antaranya adalah bersetubuh, keluarnya air mani, haid, nifas, dan kematian. Nah, ini termasuk hadas besar yang mereka harus mandi, ya. Sedangkan hadas kecil cukup dengan berwudu atau tayamum kalau tidak ada air. Sedangkan hadas besar dia harus mandi besar atau mandi junub, disebut dengan mandi junub atau mandi janabah. Ya, baik, selanjutnya. Nah, najis. Adapun najis dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut najis ringan atau mukhaffafah, yaitu najis yang mensucikannya cukup dengan memercikkan air di tempat yang terkena najis, ya. Ini sangat ringan. Contohnya adalah air seni bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum air susu ibunya. Ini dianggap najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua najis mutawasithah, ya. Najis mutawasithah artinya najis sedang, yaitu najis yang cara mensucikannya dengan membersihkan najis itu terlebih dahulu, kemudian mengalirkan air kepada tempat yang dikenai najis tersebut, ya. Dan najis ini terbagi menjadi 2. Najis ainiyah, yaitu najis yang terlihat jelas oleh mata, ya, jadi dia masih terlihat, nampak bekasnya. Yang kedua najis hukmiyah, najisnya tidak tampak tapi dia ada, ya. Contohnya adalah mungkin air kencing yang sudah kering, dia tidak nampak tapi dia ada. Nah, ini disebut dengan najis hukmiyah. Nah, lalu yang ketiga najisnya adalah najis mughalazah atau najis berat. Najis berat ini, ya, cara mensucikannya, ya, adalah dengan membasuh dengan 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya harus dicampur dengan tanah atau debu yang suci, ya. Ini najis berat. Di antaranya adalah daging babi tersentuh, ya, bagian-bagian tubuh dari babi, atau tersentuh liur anjing, ya, atau jilatan anjing. Maka kita harus membersihkannya dengan 7 kali basuhan, salah satunya dibasuh dengan dicampur dengan tanah yang suci. Baik, selanjutnya. Tata cara mensucikan dengan benar. Jadi, cara bersuci dari hadas adalah dengan berwudu atau
tayamum. Ya. Nanti kita belajar tata cara wudhu, tayamum, dan mandi besar. Yang kedua, seperti kita jelaskan tadi, benda-benda yang termasuk najis diantaranya adalah darah haid, darah nifas, ya, air kencing, mazi, kotoran seperti tinja, air liur anjing atau babi, ya. Dan benda-benda najis di atas adalah najis yang harus dibersihkan dari badan kita, pakaian kita, dan tempat ketika kita akan melaksanakan ibadah seperti ibadah sholat. Cara mensucikannya dengan disucikan sampai hilang zat dan warnanya, ya. Jadi kalau dalam kondisi hadas, maka kita mensucikan dengan apa? Satu, hadas kecil dengan wudu atau tayamum. Kalau kondisi kita sedang berhadas besar, maka membersihkannya adalah dengan mandi besar. Dan najis kita mensucikannya dengan mencuci, ya, mencuci badan, tempat atau pakaian yang terkena najis tersebut sehingga hilang zatnya, warnanya, dan baunya. Itu ya. Kamu silakan lihat di bukunya. Baik, pelajaran kita berikutnya di pertemuan kedua nanti adalah macam-macam air untuk bersuci, kemudian tata cara berwudu dan mandi wajib. Yang terakhir adalah tentang hikmah-hikmah. Nah, dari belajar ini maka kita sudah memahami bahwa pentingnya thaharah dalam kehidupan ini. Oleh karenanya mari kita menjaga diri kita dari hadas dan najis. Ya, perhatikan betul diri kita dari hadas dan najis karena keduanya, ya, menjadi syarat, bersih dari keduanya menjadi syarat diterimanya sebuah ibadah, terutama ketika melaksanakan sholat. Dan perhatikan nanti cara-cara kita bersuci, ya, sudahkah benar dari mulai niatnya, kemudian tata caranya, ya, kemudian air yang digunakan. Ini juga menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Baik, anak-anak kami sekalian, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keberkahan di dalam belajar ini, dan mudah-mudahan anak-anak kami sekalian tetap semangat dalam belajar, tetap termotivasi meskipun dalam kondisi yang tidak kondusif seperti saat ini karena kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.